Novel Aku Adalah Kaisar Part 2. Edisi ke-11 hingga 20. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Kamu berani. Mata Feng Xiong terbuka lebar seperti lonceng tembaga. Dia berjuang keras untuk menghentikan Xiao Yuxuan, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh orang tampak terperangkap di tempat itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Xiao Yuxuan mematahkan kaki Liu Tianyi dengan palu raksasa. Klik, terdengar suara keras, diikuti jeritan kesakitan Liu Tianyi. Ah, kakiku, aku akan membunuhmu. Liu Tianyi merintih kesakitan. Sebagai menantu kaisar yang merupakan menteri utama cabang pengecoran, kapan dia pernah menderita penyiksaan seperti itu? Di masa lalu, kamu menceraikanku di depan ribuan orang dari sekte Qingyun. Wajah Xiao Yuxuan tanpa ekspresi, matanya terpaku pada kepala orang itu. Kamu telah gagal memenuhi perjanjian 10 tahun kita. Hari ini, aku akan menghancurkan kepalamu di depan semua orang. Dia mengayunkan palu dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Wah, kabut darah pun menghilang, dan seketika udara di sekitarnya dipenuhi bau darah. Adegan itu terlalu pornografi, sehingga banyak biksu muda yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata dan tidak berani melihatnya secara langsung. Setelah melakukan semua ini, Lin Ningsam melepaskan Feng Xiong dan pria berjubah hitam. Ledakan. Saat ikatannya terlepas, Feng Xiong terjatuh ke belakang dan tombaknya terlepas dari tangannya. Apa, kau tidak menginginkan senjata ini lagi? Lin Ningsam melirik tombak itu dengan ekspresi jijik. Sampah macam apa ini? Orang macam apa ini? Dia bisa memperlakukan sampah sebagai harta karun. Lupakan saja, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Pikiran Lin Ningsam tergerak, dan tombak itu pecah berkeping-keping lalu terbakar menjadi abu oleh api ilahi yang berwarna-warni. Ah, aku akan membunuhmu. Melihat senjata berharga yang telah menemaninya selama 100 tahun dihancurkan, Feng Xiong melolong seperti orang gila. Mengabaikan perbedaan kekuatan di antara mereka, Feng Xiong membentuk segel dengan tangannya dan menyerang Lin Ningsam dengan serangkaian teknik rahasia. Pria berjubah hitam di belakangnya bersikap rasional. Mereka tidak berani melakukan gerakan apapun, karena takut bernasib seperti Liu Tianyi. Teknik pedang pembunuh iblis. Suara Shen Nian tiba-tiba terdengar, dia bergegas mendekat, mengayunkan pedang di tangannya, langkahnya pun ringan. Gerakannya sangat anggun, seperti sedang menari waltz. SSSTTT, cahaya pedang berkelebat di bawah sinar matahari, bekas pedang muncul di badan Feng Xiong, dan darah muncrat keluar dari lukaannya. Celepuk. Dalam sekejap, Feng Xiong kehilangan seluruh kekuatannya, jatuh tak berdaya, dan akhirnya berlutut di depan Lin Ningsam. Ini bahkan belum tahun baru, mengapa kamu tiba-tiba memberiku hadiah sebesar itu? Lin Ningsam berkata sambil tersenyum. Guru, melihat wajah yang dikenalnya, mata Xiao Yuxuan tiba-tiba memerah dan dia hampir tidak bisa menahan tangis. Shen Nian melangkah maju, memeluk Xiao Yuxuan dengan lembut, dan menepuk punggungnya dengan tangan gioknya. Oke, balas dendammu yang besar telah terbalaskan. Sekarang kamu tidak memiliki iblis dalam dirimu, kultivasimu pasti akan membuat langkah besar di masa depan. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkannya padamu. Dia adikmu. Shen Nian ingat bahwa dia belum memperkenalkan Lin Ningsam. Halo, kakak senior ketujuh. Lin Ningsam menyapa dengan sopan. Ah, bisakah dia membunuh adik junior yang telah mencapai tahap kesengsaraan yang sempurna dalam hitungan detik? Xiao Yuxuan terkejut. Dia telah meninggalkan sekte tersebut selama kurang dari 10 tahun. Bagaimana bisa tuannya menerima adik laki-lakinya yang bejat seperti itu? Kakak senior, kita bicara nanti saja. Sekarang kita harus membunuh semua orang yang ingin menghancurkan tokomu. Wajah Lin Ningsam berubah dingin dan matanya tertuju pada orang-orang berjubah hitam itu. Mereka semula ingin kabur saat ketiga orang itu tengah ngobrol, tetapi setelah ditatap tajam, orang-orang berjubah hitam itu merasa kakinya lemas dan badannya tidak dapat bergerak. Adik junior, kamu sangat kuat, tetapi mereka berasal dari paviliun pengecoran. Jika kamu membunuh mereka semua, itu akan membawamu banyak masalah. Xiao Yuxuan tidak jelas tentang kekuatan Lin Ningsam. Dia hanya tahu bahwa paviliun pengecoran, sebagai raksasa di benua kuno, memiliki sumber daya tak terbatas dan banyak kaisar yang kuat. Jika rekan seperguruanku marah dan membunuh semua orang ini,
dia niscaya akan menjadi musuh bebuyutan paviliun pengecoran dan akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan di masa mendatang. Benar sekali. Meskipun kita tidak mau mengakuinya, paviliun pengecoran terlalu kuat. Saudaraku terkasih, mohon pikirkan 2 kali. Para penonton mencoba membujuknya. Kamu adalah murid junior Dewi Xiao, dan kamu juga anggota kota Brahma kami. Kami tidak ingin melihatmu mengacaukan paviliun pengecoran. Terima kasih atas kebaikan Anda. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, namun, aku paling tidak takut pada ancaman. Sebuah paviliun pengecoran biasa dapat dihancurkan dengan mudah. Aku tidak suka membuat masalah, tapi karena mereka telah menyerang adikku, aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Lin Ning Sam merentangkan tangannya. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada di tangannya, dan saat mereka kebingungan, orang-orang berjubah hitam itu jatuh ke tanah dan mati satu demi satu. His, sungguh kekuatan yang mengerikan, bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. Sial, orang ini benar-benar berani membunuh orang-orang dari Foundry Pavilion. Di tengah diskusi di antara orang banyak, Lin Ning Sam perlahan berjalan menuju Feng Xiong. Yang terakhir sangat ketakutan dan berteriak, kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah orang kepercayaan Master Pavilion. Jika kamu membunuhku, Master Pavilion kami tidak akan memaafkanmu. Master Pavilion saya adalah Kaisar Agung tahap akhir yang kuat. Jika dia marah, apakah kota Brahma Anda dapat menahannya? Lin Ning Sam tidak berkata apa-apa, dia hanya ingin mengeluarkan bendera Kaisar Manusia dan memasukkan pihak lain ke dalamnya. Tepat saat dia hendak mengeluarkannya, dia mendengar suara magnetik. Rekan Taois, sudah cukup. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria setengah baya berbadan kekar berjalan ke arah mereka. Wakil Wali Kota. Halo, Wakil Wali Kota. Semua orang membungkuk hormat. Ma Zixuan berdeham dan menatap Lin Ning Sam. Peraturan kota Brahma melarang perkelahian, apalagi menyakiti orang lain. Kamu sudah melewati batas, rekan Taois. Lin Ning Sam memandang ke arah pihak lainnya. Nama, Ma Zixuan. Kultivasi, Kaisar Agung tahap tengah. Identitas, Wakil Penguasa Kota Brahma. Melihat informasi yang muncul di panel, Lin Ning Sam memiliki pemahaman umum tentang situasi dasar pihak lain dan keterampilan yang telah dikuasainya. Aku tidak menyangka Wakil Wali Kota akan khawatir. Masalah ini seharusnya sudah selesai, kan? Untungnya, Wakil Penguasa Kota ada di sini, kalau tidak, dia mungkin benar-benar membunuh semua orang di paviliun pengecoran. Itu keputusan yang sulit. Itu hampir memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Semua komentator di kota itu bernapas lega. Mereka belum pulih ketika suara Lin Ning Sam membuat jantung mereka berdebar kencang lagi. Apakah Anda mencoba menjadi pembawa damai? Lin Ning Sam bertanya balik. Ma Zixuan berkata dengan muram, Liu Tianyi telah membuat perjanjian denganmu. Jika dia kalah, tidak masalah jika dia mati. Tapi kau baru saja membunuh tidak kurang dari 10 orang tanpa alasan. Menurut aturan kota Brahma, kau harus dieksekusi. Namun, mengingat kamu sangat kuat di usia muda, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah ini. Ini dapat dianggap sebagai investasiku padamu. Saya harap masalah ini berakhir di sini. Aura Kaisar Agung terpancar dari badannya, dan Ma Zixuan ingin menggunakan kekuatan Kaisar untuk membuat Lin Ning Sam menyerah. Kekuatan kekaisaran yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terengah-engah, dan mereka yang basis kultivasinya lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan tunduk. Apa asal-usul anak ini? Dia bisa tetap tenang menghadapi kekuatan kekaisaranku. Ma Zixuan merasa lebih serius. 10 detik kemudian, Lin Ning Sam berbicara. Kaisar, Wakil Wali Kota, jika aku bersikeras membunuhnya, apa yang dapat kau lakukan padaku? Jika aku bersikeras membunuhnya, bagaimana kau bisa menghentikanku? Saat suara Lin Ning Sam melemah, kota Brahma yang awalnya berisik tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap Lin Ning Sam dengan tak percaya. Perkataan Lin Ning Sam begitu mengejutkan bagi mereka hingga semua orang lupa bernapas sejenak. Orang-orang membuka mulut lebar-lebar dan menatap Ma Zixuan dengan ketakutan. Kalau hanya sekedar penolakan terhadap kebaikan para pendeta biasa, itu tidak apa-apa, dan bisa dikatakan itu adalah kesombongan anak muda. Tetapi, orang yang ditolak Lin Ning Sam adalah seorang Kaisar Agung. Lagi pula, berdasarkan perkataannya, apakah dia masih ingin memprovokasi Kaisar? Kutu Kupret.
Beraninya orang ini, Tuan Kotama adalah seorang kaisar yang terkenal. Bahkan orang-orang tua di paviliun pengecoran akan memberinya muka saat mereka bertemu dengannya. Ini bukan lagi gairah remaja. Tahu bahwa Anda tidak bisa menang, Anda tetap bertarung sampai mati. Itu bodoh. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Feng Xiong yang telah mencapai tahap sempurna dari Crossing the Tribulation Realm. Ini hanya menunjukkan bahwa dia berbakat dan kuat, tetapi lawannya adalah seorang kaisar. Semuanya adalah semut di bawah Kaisar Agung, kecuali si kecil ini juga seorang Kaisar Agung. Dia memenuhi syarat untuk berteriak, tapi semua orang menggelengkan kepala tak berdaya. Bagaimana seorang pemuda seperti Lin Ning Sam bisa menjadi seorang kaisar? Apakah ini mungkin? Di sisi berlawanan, wajah Ma Zixuan menjadi pucat setelah ditolak dan diprovokasi oleh Lin Ning Sam. Namun, dia tidak kehilangan kesabarannya di depan umum. Ma Zixuan berkata dengan suara yang dalam, "Bagus, sangat bagus. Saat aku muda, aku juga sombong sepertimu, dan aku sangat menderita karenanya." Ma Zixuan menatap Lin Ning Sam dari atas ke bawah, seakan ingin mengingatnya dengan kuat. Anda baru saja memprovokasi saya, tetapi saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Saya mengagumi kesombongan Anda. Ini dapat dianggap sebagai balasan atas kesombongan saya bertahun-tahun yang lalu. Dia menoleh ke arah Feng Xiong di belakangnya, lalu kembali menatap Lin Ning Sam, seperti yang kukatakan, pembunuhan sembarangan tidak diperbolehkan di kota Brahma. Kamu telah melanggar aturan berkali-kali hari ini. Jika kau membunuhnya lagi, itu pasti akan menyebabkan memburuknya hubungan antara kota Brahma dan paviliun pengecoran. Sebagai wakil penguasa kota, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Sembari berkata demikian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Feng Xiong agar keluar secepatnya. Feng Xiong mengepalkan tangannya tanda berterima kasih, lalu berlari pergi dengan tergesa-gesa. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya tampaknya dipenuhi dengan sihir aneh yang mencegah Feng Xiong pergi. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Ma Zixuan sudah sangat marah. Di belakang Lin Ning Sam, Shen Yan dan Xiao Yuxuan juga buru-buru mencoba membujuknya. Adik laki-laki, Tuan Kotama telah bersikap baik padaku, jadi mari kita lupakan saja masalah ini. Aku telah membunuh Liu Tianyi, dan balas dendamku telah terbalaskan. Ya, Xiao Ning, meskipun kau sangat berkuasa, Tuan Kotama adalah seorang kaisar yang sudah lama berkuasa. Ia sangat berkuasa dan masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Kau tidak boleh membuat musuh dengan kaisar. Saya sedikit mengerti tentang Feng Xiong. Selain menjadi pengawal pribadi paviliun pengecoran, dia juga wakil pemimpin sekte Haus Darah. Sekte ini penuh dengan penjahat yang membunuh orang sesuka hati. Tidak baik memprovokasi mereka. Lin Ning Sam tetap tidak bergerak meskipun semua orang melarangnya. Feng Xiong ingin membunuh kakak perempuanku tadi. Dia memiliki niat membunuh. Haruskah saya membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Tuan Kotama, karena Anda telah berjasa kepada kakak perempuan saya tidak akan mempersulit Anda. Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam, membunuh tidak diperbolehkan di sini, tapi kau bisa mempertaruhkan nyawamu dengan berkompetisi dalam keterampilan casting, kan? Ma Zixuan bertanya balik, menurutmu, apakah kamu ingin bersaing dengannya? Lin Ning Sam mengangguk, ya, aku akan mengalahkannya dengan metode terbaiknya dan mengambil nyawanya. Mendengar ini, Feng Xiong membusungkan dadanya dan berkata, baiklah, aku janji. Jika mereka beradu keterampilan, Feng Xiong tahu ia tidak akan sebanding dengan mereka. Namun, Lin Ning Sam sekarang memilih untuk bersaing di bidang yang digelutinya, dan itulah yang ia inginkan. Bocah sombong, hari ini aku akan melawanmu dengan nyawaku dan memberitahumu apa itu penempaan pedang yang sebenarnya. Feng Xiong mengedarkan energi spiritualnya, dan setelah penyembuhan singkat, dia mengeluarkan berbagai bahan pembuatan pedang. Saya, Feng Xiong, ingin meminta Anda, Madi, untuk menjadi wasit guna memastikan keadilan di sini. Ma Zixuan mengangguk. Sekalipun pihak lain tidak memintanya, dia akan memilih untuk mengamati dari samping. Dia penasaran mengapa Lin Ning Sam berani bersaing dengan Feng Xiong dalam casting. Apakah Lin Ning Sam juga seorang insinyur pengecoran? Ma Zixuan menggelengkan kepalanya, tidak seperti itu. Di benua kuno ini, tempat utama untuk mempelajari seni pengecoran adalah di kota Brahma dan berbagai cabang paviliun pengecoran.
Bukannya tidak mungkin bagi beberapa pembudidaya independen untuk mencoba memalsukannya sendiri, tetapi mereka akan mengambil banyak jalan memutar. Dari kata-kata dan sikapnya, jelas bahwa Lin Ning Sam bukan penduduk kota Brahma. Dan Lin Ning Sam tidak akan berasal dari paviliun pengecoran, jika tidak, mengapa dia membunuh Feng Xiong? Orang ini, di usianya yang masih sangat muda, sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kultivator yang telah mencapai kesempurnaan tahap kesengsaraan. Ma Zixuan berpikir dalam hati, apakah dia Kaisar Agung? Mungkin bukan. Aku bisa melihat bahwa usianya baru 18 tahun. Tidak pernah ada Kaisar Agung semuda itu dalam sejarah benua kuno. Namun, badannya sangat istimewa. Bahkan aku tidak bisa melihat menembus tulang-tulangnya. Mungkinkah dia memiliki semacam badan suci bawaan? Sementara dia berpikir, Feng Xiong di sisi lain sudah mempunyai ide awal. Feng Xiong menatap Lin Ning Sam dengan tatapan dingin, pria ini sangat kuat di usianya yang masih muda. Jika dia diberi beberapa tahun lagi untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi paviliun pengecoran di masa depan. Orang jenius itu sombong, tapi hanya mereka yang bertahan hidup yang merupakan orang jenius sejati. Karena kamu telah memilih untuk bersaing denganku dalam menempa, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku bahkan jika aku harus membakar darah dan esensiku hari ini. Api spiritual tiba-tiba bangkit, dan Feng Xiong menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertempuran di mana ia mempertaruhkan nyawanya, dan ia harus menghadapinya dengan konsentrasi penuh. Di mana-mana, para kepala pengecoran di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat Feng Xiong sedang melakukan pengecoran. Sial, kecepatan tangannya begitu cepat sehingga aku hanya bisa melihat bayangannya. Kupikir dia hanya seorang penjahat dari paviliun pengecoran, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia juga tidak bisa diremehkan di bidang pengecoran. Sial, apa yang kupikirkan? Dia dari paviliun pengecoran. Feng Xiong adalah musuh kita, dan aku malah memujinya. Kutu kupret. Meskipun, kita harus mengakui bahwa Feng Xiong memang seorang tokoh. Kita bisa belajar banyak darinya. Penampilan Feng Xiong mengejutkan semua orang, sementara penampilan Lin Ning Sam di sisi lain membingungkan. Semua orang melihatnya. Lin Ning Sam berjalan ke toko Xiao Yuxuan dengan tenang, mencari bahan-bahan yang diinginkannya. Setelah beberapa pemilihan, senjata Feng Xiong telah terbentuk, dan Lin Ning Sam kemudian perlahan-lahan menempatkan besi hitam itu di tempatnya. Kutu kupret, apa orang ini menyerah? Dia bahkan belum mulai bekerja. Apakah dia gila? Ini pertaruhan hidup atau mati? Mengapa dia tidak terburu-buru? Belum lagi yang lain, bahkan Ma Zixuan pun bingung. Setelah Kaisar Sheng, selama bertahun-tahun ia hidup, ini adalah pertama kalinya Ma Zixuan melihat hal aneh seperti itu. Lin Ning Sam meregangkan badannya, berjalan keluar toko dan menuju ke jalan. Tolong beri jalan, aku takut aku akan menyakitimu nanti. Sebelum orang-orang bisa bereaksi, sebuah sambaran petir jatuh dari langit. Ledakan, guntur jatuh dari langit, mendarat di depan Lin Ning Sam, dan menyulut api yang berkobar. Sambaran petir yang tiba-tiba membuat hati orang-orang bergetar dan mereka merasa seperti jiwa mereka akan menghilang. Jika ada yang lebih tua, mereka mungkin terkena serangan jantung dan langsung jatuh ke tanah. Saat guntur menyambar, langit biru yang awalnya tak berawan tiba-tiba berubah mendung. Dunia kehilangan warnanya, awan hitam bergulung-gulung dari segala arah dan berkumpul di atas kota Brahma. Angin kencang datang disertai awan gelap, seakan ingin menjungkir-balikan seluruh dunia. Apa yang terjadi? Dia meminta kita untuk minggir. Apakah dia meramalkan datangnya guntur? Mungkinkah dia adalah orang yang dapat mengendalikan petir? Raja petir dan petir. Petir di awan gelap ini begitu dahsyat. Mengapa rasanya seperti sambaran petir dapat membunuh semua kultivator Mahayana? Semua orang memandang guntur dan kilat yang berputar di awan gelap, dan mereka seakan melihat kehancuran dunia. Perasaan menindas yang dibawa oleh awan gelap bahkan puluhan kali lebih kuat dari kekuatan kekaisaran yang baru saja dirasakan Ma Zixuan. Ma Zixuan yang selalu bangga dengan sikapnya yang tenang saat menghadapi kesulitan, tak dapat menahan kelopak matanya berkedut liar saat ini. Jika bukan karena identitasnya sebagai seorang kaisar, ekspresinya akan sangat menarik. Apa asal-usul orang ini? Mungkinkah dia adalah kaisar yang bereinkarnasi? Tidak diragukan lagi dia membawa awan petir ke atas, tapi bagaimana dia bisa punya metode seperti itu? Sebagai seorang kaisar,
Ma Zixuan melihat lebih banyak tingkatan daripada yang lain. Ia paham bahwa guntur yang datang dari atas itu bukan sekedar petir biasa, tetapi berkaitan erat dengan musibah kekaisaran. Guntur langit ini terkait dengan kesengsaraan kaisar dan jalan surga. Bagaimana dia mengendalikannya? Di bawah pengawasan orang banyak, Lin Ning Sam akhirnya bergerak. Dia melemparkan sepotong besi hitam ke udara. Wah! Kilatan petir menyambar dari langit dan Lin Ning Sam menangkapnya dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, api yang disebabkan oleh guntur mulai berkumpul ke arah Lin Ning Sam. Lin Ning Sam mengendalikan guntur dan api seperti dewa guntur. Menjinakkan guntur dan api, Ma Zixuan mengepalkan tangannya dan menatap tindakan Lin Ning Sam. Sebagai seorang penyihir, Ma Zixuan hanya mendengar tentang penangkal petir dan api dalam legenda. Penempaan dengan guntur dan api hanya dapat dilakukan oleh pandai besi tingkat kaisar legendaris, dan ini hanyalah legenda. Tidak seorang pun pernah benar-benar menyaksikan kejadian seperti itu. Pada saat ini, ketika para pemilik pabrik pengecoran besar dan kecil di kota Brahma melihat operasi Lin Ning Sam, mereka sudah dipenuhi dengan kekaguman. Apa yang kulihat? Menahan guntur dan api. Menahan guntur dan api. Legenda itu benar, nenekku tidak berbohong padaku. Benar-benar ada seseorang yang bisa menggunakan petir dan api untuk menempa senjata. Dia adalah seorang pandai besi tingkat kaisar. Ya ampun, seorang pandai besi tingkat kaisar yang masih sangat muda. Pandai besi setingkat kaisar, untuk memberi keuntungan bagi yang berada di puncak pandai besi. Lin Ning Sam baru saja menggunakan guntur dan api untuk meredam senjata, dan senjata itu belum terbentuk, tetapi orang-orang sudah menganggapnya sebagai pandai besi tingkat kaisar. Kaisar, tingkat kaisar. Melihat penampilan Lin Ning Sam, tangan Feng Xiong gemetar. Bagaimana mungkin ada seorang pemalsu tingkat kaisar yang masih muda? Aku telah berlatih keras selama 1000 tahun dan menempa tidak kurang dari 10.000 senjata, tetapi aku masih belum dapat menyebabkan malapetaka surgawi. Dan dia, dengan sedikit keterampilan, telah melampaui imajinasiku. Feng Xiong tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari badan Feng Xiong. Melihat pemalsu tingkat kaisar beraksi hari ini, aku, Feng Xiong, tidak menyesali apapun dalam hidupku. Tangannya yang gemetar tiba-tiba berhenti bergetar, dan tatapan putus asa di matanya benar-benar lenyap, digantikan oleh sepasang mata yang sangat penuh tekad. Feng Xiong memegang palu besar di kedua tangan dan menatap pekerjaan yang belum selesai di depannya dengan tatapan menilai. Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kehormatan untuk bertanding dengan seorang pemalsu tingkat kaisar. Hari ini, bahkan jika aku menghabiskan tetes darahku yang terakhir, aku akan bertahan sampai akhir. Ding ding ding, suara renyah terdengar. Saya mengerti, saya mengerti. Setelah menyaksikan pengecoran Lin Ning Sam, seorang pengrajin pengecoran tiba-tiba memiliki banyak inspirasi dalam benaknya. Permasalahan yang selama bertahun-tahun menderanya, akhirnya terjawab saat ini juga. Jadi begitulah, aku menemukan arahnya. Penampilan Lin Ning Sam memberi banyak orang pencerahan, dan mereka semua membungkuk kepada Lin Ning Sam untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Di tengah kebisingan itu, tiba-tiba terdengar raungan naga dari langit. Segera setelah itu, seberkas cahaya suci menerobos awan petir dan menimpa Lin Ning Sam. Cahaya yang menyilaukan itu membuat semua orang tidak dapat membuka mata sejenak. Saat cahaya memudar, orang-orang melihatnya. Sebuah perisai dengan petir dan guntur muncul di depan semua orang. Pada permukaan perisai, terdapat pola-pola tau kuno yang mendalam. Ledakan. Saat itulah perisai muncul. Langit dan bumi menjadi geram. Guntur dan kilat berjatuhan bagai hujan deras, seakan-akan mereka tidak ingin artefak yang menentang surga itu muncul di dunia. Lin Ning Sam melambaikan tangannya, dan domainnya meluas. Petir yang jatuh tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, membentuk lautan guntur. Kesengsaraan kaisar, Ma Zixuan tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak keras. Ini adalah malapetaka yang hanya akan disebabkan oleh lahirnya senjata dewa tingkat kaisar. Tidak. Kenapa level kaisar ini lebih mengerikan daripada saat aku menjadi kaisar? Ketika seorang kultivator memasuki alam kaisar, itu akan menyebabkan kesengsaraan surgawi. Hanya mereka yang bertahan hidup yang bisa menjadi kaisar. Akan tetapi, malapetaka kekaisaran di hadapannya bahkan membuat kaisar veteran Ma Zixuan merasa bahwa jika ia melangkah maju, ia akan langsung mati. Kesengsaraan kaisar,
Ketika banyak kepala pengecoran mendengar kata-kata Ma Zixuan, kekaguman mereka terhadap Lin Ning Sam pun semakin kuat. Untuk sesaat, Lin Ning Sam menjadi dewa kota Brahma. Di lautan guntur, Lin Ning Sam menemukan bahwa petir ini tidak membahayakan dirinya, tetapi malah membawa banyak manfaat bagi perisainya. Setelah menyerap begitu banyak energi tingkat kaisar, seorang kaisar biasa seharusnya tidak akan mampu menghancurkan perisaiku, kan? Melihat perisai di tangannya, Lin Ning Sam tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan bencana kekaisaran pun sirna seketika. Hah, sudah berakhir. Ma Zixuan tercengang. Apakah ini akhirnya? Kala itu musibah kaisar menimpa diriku selama 3 hari 3 malam. Mengapa kesengsaraan kekaisaran saat ini hanya berlangsung 3 menit? Kaisar cinta hendak menyerangku. Saya tadi bersikap kasar, saya harap Anda mau memaafkan saya, Tuan. Ma Zixuan segera menghampiri Lin Ning Sam dan berdiri dengan hormat. Mulut Lin Ning Sam berkedut. Kenapa kamu masih menyebut dirimu kuda poni? Aku masih suka kamu yang suka memberontak sekarang. Tidak masalah, artefakku sudah dibuat. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, sekarang kita tinggal menunggu Feng Xiong selesai. Matanya beralih ke Feng Xiong. Yang mengejutkan semua orang adalah kemunculan Kaisar Jie tadi. Keributan sebesar itu, tidak menimbulkan gangguan apapun pada Feng Xiong. Pihak lain berkonsentrasi membuat senjatanya sendiri, dan tampaknya segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan riuntuhnya langit pun tidak dapat memengaruhinya. Engah, sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya, dan nafas Feng Xiong langsung melemah. Tingkat kultivasinya menurun cepat, dari kesempurnaan tahap kesengsaraan sebelumnya hingga tahap inti emas sekarang, dan masih terus menurun. Feng Xiong mengabaikan penurunan tingkat kultivasinya dan terus berlatih dengan tangannya. Tahap ramuan emas. Periode pembangunan fondasi. Tahap pemurnian Qi. Feng Xiong tidak berhenti sampai tingkat kultivasinya turun ke tingkat pertama pemurnian Qi. Dia menghela napas lega, sudah berakhir. Melihat perisai di tangan Lin Ning Sam, Feng Xiong berkata, aku kalah. Aku kalah dengan sepenuh hatiku untuk bisa melawan seorang pemalsu tingkat kaisar. Wah, tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Langit yang semula tenang, kembali diselimuti awan gelap. Kaisar, kesengsaraan kaisar, Feng Xiong berkata dengan heran. Ini, apakah ini malapetaka kekaisaran yang aku sebabkan? Badan Feng Xiong gemetar. Sudah bertahun-tahun sejak dia membayangkan bahwa dia akan menyebabkan malapetaka kekaisaran saat menempa pedang. Sebab, itulah malapetaka kekaisaran yang akan ditimbulkan oleh munculnya senjata setingkat kekaisaran. Dan saya hanya orang biasa. Saat masih kecil, baru mulai belajar pengecoran, Feng Xiong berfantasi bahwa suatu hari ia akan menjadi ahli pengecoran tingkat kaisar dan menikmati kekaguman ratusan juta orang. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin lama ia terpapar pada dunia casting dan semakin banyak hal yang ia pelajari, semakin hilang pula ide tersebut dalam dirinya. Feng Xiong tidak pernah menyangka bahwa setelah mempertaruhkan nyawanya dan membakar darahnya untuk menempa pedang, dia benar-benar mampu menimbulkan malapetaka kekaisaran. Terima kasih banyak. Feng Xiong membungkuk dalam-dalam pada Lin Ning Sam. Dia mengerti bahwa jika bukan karena Lin Ning Sam, dia tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Kali ini, bencana kekaisaran jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Ma Zixuan menatap Feng Xiong, tapi sekarang kultivasimu hanya pada tingkat pertama pemurnian Qi. Apakah kau masih bisa bertahan? Hanya jika kau bertahan dan menerima baptisan kesengsaraan kaisar, senjatamu akan benar-benar menjadi senjata suci tingkat kaisar. Para pekerja pengecoran di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan pada saat yang sama, mereka merasa kasihan pada Feng Xiong. Saya tidak menyangka bahwa dalam apa yang kami anggap sebagai kompetisi biasa, ternyata akan menyebabkan serangkaian bencana kekaisaran. Ya, bagi manusia seperti kita, sangatlah berharga untuk melihat kesengsaraan kaisar sekali dalam hidup ini. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya 2 kali dalam 1 hari. Yah, menurut Tuan Kota Ma, Feng Xiong harus selamat dari malapetaka kekaisaran ini sebelum senjatanya bisa menjadi artefak tingkat kekaisaran, dan dia juga akan menjadi perapal mantra tingkat kekaisaran. Namun sangat disayangkan, saat berada di puncak kekuatannya pun dia tidak berani melawan petarung di level kaisar, apalagi sekarang dia hanya berada di level pertama pemurnian Qi. Orang-orang dari kota Brahma dan Foundry Pavilion adalah musuh bebuyutan.
Tapi sekarang, pabrik pengecoran di kota Brahma hanya menganggap Feng Xiong sebagai pabrik pengecoran yang mengejar mimpinya. Hei, aku khawatir dia tidak tahan. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Apakah dia akan memilih untuk melawan kesengsaraan Kaisar? Lin Ning Sam berdiri di seberangnya, menatap Feng Xiong tanpa ekspresi. Apakah Anda butuh bantuan? Saya dapat membantu Anda menghapus bencana kekaisaran ini. Mendengar ini, Feng Xiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, terima kasih banyak. Ini adalah malapetaka kekaisaranku, dan aku berharap bisa melewatinya sendiri. Ngomong-ngomong, sebelum aku masuk, aku tidak tahu namamu. Lin Ning Sam berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, panggil saja aku Lindi. Setelah mendapat jawaban, Feng Xiong tertawa dan berkata, aku tahu, jika aku masuk kali ini, aku pasti akan mati. Tetapi, inilah kesengsaraan kaisar yang telah aku cari sepanjang hidupku. Itu milikku dan senjataku, kesengsaraan kaisar. Feng Xiong membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berjalan ke lautan guntur. Saat ini, matanya sudah dipenuhi air mata. Tepat pada saat memasuki lautan guntur. Ledakan, musibah kekaisaran menimpa, menyebabkan Feng Xiong menghilang tanpa jejak. Pada saat Feng Xiong meninggal, Lin Ning Sam mengambil tindakan untuk mengawetkan senjata yang dibuat oleh pihak lain. Dan biarkan ia bermandikan bencana kekaisaran. Sejumlah besar energi mengalir ke bilah pedang, dan pola-pola kekaisaran pun muncul pada pedang itu. Yang kudengar hanyalah suara bang. Lin Ning Sam hanya memiliki pedang patah yang tersisa di tangannya. Pedang kaisar memiliki roh. Ia tahu bahwa tuannya telah meninggal dan tidak ingin bertahan hidup. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Lin Ning Sam meletakkan pedang patah itu di tempat Feng Xiong menghilang. Hanya dalam sekejap mata, pedang patah itu pun ikut tenggelam di lautan guntur. Mereka mengatakan bahwa hari ketika pedang yang patah ditempa kembali adalah hari ketika kesatria kembali. Lin Ning Sam mendesah, namun, tanpa pedang sang penempa, roh pedang tidak mau hidup sendiri. Ketika awan gelap surut, malapetaka kekaisaran akan sirna. Lin Ning Sam berjalan keluar dari lautan guntur terakhir. Dia disambut oleh sorak-sorai dari para komentator yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Lin, Lindi, kaulah dewaku. Ma Zixuan berjalan cepat dan berkata dengan hormat, Kaisar Lin, jika Anda tidak keberatan, kami ingin melayani Anda sebagai dewa kota Brahma. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi penguasa kota kami. Tidak ada penguasa kota di kota Brahma, atau lebih tepatnya, hanya pandai besi tingkat kaisar yang dapat menjadi penguasa kota di sini. Lin Ning Sam bercanda, itu bukan yang kamu katakan tadi. Aku sudah melanggar aturan berkali-kali. Ma Zixuan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, pada prinsipnya tidak, tetapi kamu adalah dewa kota Brahma kami, prinsipnya ada di tanganmu. Lin Ning Sam berkata, lupakan para dewa, panggil saja aku Kaisar Lin. Terima kasih sudah menjaga adikku sebelumnya. Sekarang setelah selesai, kami akan pergi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ma Zixuan segera melambaikan tangannya. Saat berikutnya, semua kepala pengecoran di kota datang untuk menyelamatkan Lin Ning Sam dan memohon padanya untuk mengajari mereka metode pengecoran. Lin Ning Sam menghela napas, lalu melambaikan tangannya. Saat sinar cahaya suci jatuh, banyak pengetahuan tempaan ditambahkan ke pikiran setiap orang. Hanya itu yang akan saya ajarkan kepadamu. Sisanya terserah padamu untuk mencari tahu sendiri, kata Lin Ning Sam. Hidup Kaisar Lin, Ma Zixuan memimpin dalam berteriak. Kaisar Lin akan hidup selamanya. Kaisar Lin akan hidup selamanya. Momen berikutnya, suara mekanis terdengar di benak Lin Ning Sam. Menggigit, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan banyak pengikut. Hadiah tuan rumah, kultivasi kaisar yang sempurna. Hadiah sedang didistribusikan. Saat suara sistem berakhir, Lin Ning Sam tiba-tiba merasakan badannya menghangat, dan suatu kekuatan hendak keluar dari badannya. Melihat begitu banyak orang percaya di sekelilingnya, Lin Ning Sam mengedarkan energi spiritualnya untuk menekan kekuatan ini. Haha, aku tidak menyangka akan mendapat hadiah sebesar ini setelah mengajari mereka metode casting. Lin Ning Sam merasa lega. Berjalan di depan Shen Nian dan Xiao Yuxuan, Lin Ning Sam berkata, Tuan, kakak senior. Aku tidak menyangka kau adalah seorang penyihir tingkat kaisar. Shen Nian berkata,
Kupikir kau membodohiku sebelumnya. Beraninya aku membodohi tuanku, Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, Xiao Yuxuan cemberut dan berkata, kamu sangat murah hati mengajari mereka metode castingmu. Aku, kakak perempuanmu, tidak punya apa-apa. Dia meletakkan tangannya di pinggul, memamerkan lekuk badannya yang membanggakan. Lin Ning Sam berkata, saya tidak mengajari mereka banyak hal, tetapi itu cukup untuk mereka gunakan seumur hidup. Tetapi, aku akan memberikan segalanya pada kakak senior. Mata Xiao Yuxuan berbinar, dia melangkah maju dan merangkul Lin Ning Sam. Xiao Yuxuan tiba-tiba menabrak seseorang saat menggiring bola, menyebabkan langkah Lin Ning Sam goyah. Lembut, Lin Ning Sam menekan emosinya dan menoleh ke samping. Benarkah, adik laki-laki akan memberikanku segalanya? Baiklah, semuanya untukmu. Lin Ning Sam meluangkan waktu untuk mengajari Xiao Yuxuan metode casting yang sistematis. Xiao Yuxuan tiba-tiba merasakan sejumlah besar pengetahuan mengalir ke kepalanya, membuatnya mengerang. Setelah menerima ilmu itu, Xiao Yuxuan sangat gembira dan memeluk Lin Ning Sam erat-erat karena merasa sangat gembira. Adik laki-laki, kenapa kamu bisa begitu kuat? Di samping itu, Shen Nian, yang menyaksikan semuanya, tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kenapa aku harus memisahkan mereka berdua? Tidak ada pilihan selain berpura-pura batuk 2 kali. Menyadari hilangnya ketenangannya, Xiao Yuxuan melangkah mundur dengan enggan. Yuxuan, kamu sudah meninggalkan sekte selama 10 tahun. Sekarang setelah kamu membalas dendam besarmu dan mempelajari metode casting yang lebih maju, bisakah kamu kembali ke sekte bersama kami sekarang? Kata Shen Nian. Xiao Yuxuan mengangguk, baiklah, ayo pulang. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan turun dari langit dan menyerang ketiga orang itu. Kau boleh pergi, tapi serahkan senjata ajaib itu padaku. Saat suara keras ini jatuh, semua orang mendongak ke arah suara itu. Di bawah langit biru, ada lusinan sosok dengan sayap tumbuh di belakang mereka, melayang di udara. Cahaya suci yang terpancar dari mereka bahkan lebih terang dari matahari. Kaisar Beihai, Kaisar Changming, apa-apaan ini? Bahkan Kaisar Pedang Zhongzhu, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, muncul. Ya, masing-masing orang ini merupakan kaisar yang telah lama berkuasa di benua kuno. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak kaisar agung berkumpul di kota Brahma. Seorang kepala pengecoran berseru. Seperti yang diharapkan darimu, dewa paling sombong di kota Brahma. Artefak tingkat kaisar yang kau ciptakan dengan santai dapat menarik perhatian para kaisar agung ini. Kutu kupret, kaisar-kaisar ini datang ke sini dengan niat jahat. Seorang kepala pengecoran bergumam dalam hatinya, sepertinya mereka ingin mencuri harta karun Kaisar Lin. Pada saat ini, wakil penguasa kota Maziksuan menatap para kaisar di atas dengan ekspresi serius dan bertanya, saya bertanya-tanya mengapa para kaisar datang ke kota Brahma saya hari ini. Kaisar Changming mensibir dan berkata, Maziksuan, jangan pura-pura bodoh di depan kami. Kita semua tahu bahwa kota Brahma baru saja menyebabkan 2 bencana kekaisaran secara berturut-turut. Hanya ada 2 kemungkinan untuk menyebabkan bencana kaisar di tempatmu. Seseorang menjadi kaisar, atau artefak tingkat kaisar muncul. Kaisar Changming melepaskan akal sehatnya, mengamati seluruh tempat, dan berkata dengan muram, namun, aku telah melihat kalian semua di sini, dan hanya kalian yang menjadi kaisar. Apakah maksudmu pria itu pergi setelah menjadi kaisar? Lucu sekali. Mereka menerobos kehampaan dan bergegas menuju kota Brahma secepat mungkin. Siapakah di langit yang bukan seorang kaisar? Mereka telah mengalami musibah yang menimpa sang kaisar. Saat mereka baru saja menjadi kaisar, meskipun kekuatan tempur mereka kuat, badan mereka masih memiliki sisa luka akibat sambaran petir dari musibah. Biasanya kaisar akan tinggal sebentar dan pergi setelah sembuh. Kaisar Laut Utara menatapnya dengan jijik dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang membuat senjata ajaib ini? Di sampingnya, Kaisar Pedang Zhongzhu berpakaian putih memandang Maziksuan sambil tersenyum di wajahnya. Dia berkata, Nyonya tua, aku di sini bukan untuk mencuri senjata ajaibmu. Aku hanya ingin melihat senjata dewa macam apa yang bisa memicu malapetaka kaisar. Sebagai kaisar pedang, dia selalu percaya bahwa berbagai senjata hanyalah pembantu bagi para pembudidaya, dan yang kuat harus mengandalkan diri mereka sendiri.
Sekalipun kamu tidak memegang pedang di tanganmu, yang penting ada pedang di hatimu. Kaisar Pedang Zhongzhu dapat memotong gunung dan sungai dengan rambutnya. Kalian semua salah paham. Hanya mereka yang selamat dari kesengsaraan kaisar yang dapat dianggap sebagai senjata dewa sejati. Ma Zixuan berkata dengan malu, kamu juga merasakan kesengsaraan kaisar tadi. Yang satu berlangsung selama 3 menit, dan yang lainnya berlangsung kurang dari 10 detik. Siapa yang menyelesaikannya begitu cepat? Melihat para kaisar di atas, Ma Zixuan bertanya dengan nada bercanda, apakah kalian juga membutuhkan waktu 3 detik untuk menjadi kaisar? 3 detik benarkah hebat? Semua kaisar di kolong langit adalah laki-laki. Mereka sangat tahan terhadap bahasa yang sangat menghina seperti itu. Para pria, jangan bergerak terlalu cepat. Kaisar Pedang Zhongzhu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bertahan selama 7 hari 7 malam, jadi kekuatan bertarungku adalah yang terkuat, kan? Sepasang mata seperti elang menatap Ma Zixuan, dan Kaisar Changming mengungkapkan ketidakpercayaan yang mendalam pada kata-katanya. Benarkah itu? Benarkah? Kalau tidak percaya, kau bisa bertanya pada kepala pengecoran di kota Brahma. Ma Zixuan melihat sekeliling, dan segera banyak kepala pengecoran menyetujui. Ya, senjatanya hampir selesai, tapi sayangnya hancur akibat kesengsaraan kaisar. Kupikir aku bisa melihat kemunculan senjata suci tingkat kaisar, tapi ternyata hancur. Aku sudah menunggu selama 1000 tahun, dan akhirnya melihat Kaisar Jie, tapi, sakit sekali. Sakit sekali. Melihat kata-kata bulat dari semua orang, Kaisar Changming menjadi marah dan meraih dengan tangannya yang besar. Kamu berani, Ma Zixuan berkata dengan marah. Meskipun pihak lainnya adalah seorang kaisar, ini adalah wilayahnya. Dia benar-benar menangkap orang-orangnya di hadapan banyak orang. Ma Zixuan melayangkan pukulan. Wah, itu konyol. Kaisar Changming menampakkan ekspresi jijik di wajahnya, dan dengan santai mengayunkan tinjunya, sepenuhnya menghilangkan amarah Ma Zixuan dengan satu pukulan. Seorang kultivator terangkat di udara, dan Kaisar Changming menatapnya tanpa ekspresi. Katakan padaku, apakah ada senjata ajaib yang muncul di sini? Tanya Kaisar Changming, dengan pusaran air muncul di matanya. Jika Anda menatap langsung ke matanya, Anda akan memasuki ilusi, dan Kaisar Changming akan mengetahui segalanya. Pekerja pengecoran yang dicekik lehernya itu menahan napas begitu kerasnya hingga urat-urat di lehernya menonjol dan mukanya memerah. Tidak ada senjata ajaib di sini, katanya dengan sekuat tenaga. Baiklah, baiklah. Kaisar Changming mensibir dan berkata, yang paling kubenci adalah penipuan. Karena kau telah menipuku, kau harus membayar harganya, harga nyawamu. Kau tidak ingin memberitahuku, kan? Kalau begitu, manfaatkanlah teknik pemulihan ingatanku. Sepasang tangan kuat menekan kepala pengguna mantra, dan Kaisar Changming segera mengerti apa yang baru saja terjadi. Ah! Kepala pengecoran diubah menjadi mumi dan dilepaskan setelah ia tidak lagi berguna. Mahiat jatuh dari langit. Semua orang menghindarinya. Benda itu mendarat di tanah dengan bunyi keras. Badannya hancur total dan tulang-tulang anggota badan beterbangan kemana-mana. Changming, kamu sudah melewati batas. Ma Zixuan sangat marah, dan aura kekaisaran bangkit. Dia melompat ke udara dan menatap Kaisar Changming dengan ganas. Ah! Semua orang di bawah Kaisar Agung adalah semut. Kaisar Besar Laut Utara tertawa dan berkata, Changming baru saja menginjak semut hingga mati dengan tangan kosong, seperti orang biasa yang menginjak semut hingga mati. Kenapa? Bukankah kamu, Ma Zixuan, pernah membunuh binatang kecil saat kamu masih muda? Perihal perkataan kedua Kaisar Agung itu, para peramal di kota Brahma tidak berani angkat bicara. Mereka sedih dan marah. Mereka adalah manusia, tetapi diperlakukan seperti semut oleh para kaisar. Kehidupan mereka begitu sederhana. Akan tetapi, betapapun marahnya mereka, itu tidak ada gunanya. Ingin menyelesaikan masalah dengan kaisar. Haha, satu tatapan dari orang lain dapat membunuhmu. Changming, tahukah kamu siapa yang berhasil menciptakan senjata ajaib? Kaisar Laut Utara bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu dia. Kaisar Changming menunjuk ke arah Lin Ning Sam di bawah. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menggunakan trik yang sama untuk membawa Lin Ning Sam ke udara. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan kekuatan kaisar untuk mengancam pihak lain agar menyerahkan senjata ajaib itu. Kalau mereka menolak, nasib mereka akan sama seperti penyihir tadi. Pada awalnya,
Kaisar Changming hanya berpikir bahwa keterampilan Lin Ning Sam lebih tinggi daripada penyihir lainnya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pandai besi yang dapat menempa senjata suci tingkat kekaisaran adalah orang biasa. Namun, ketika Kaisar Changming menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap Lin Ning Sam, dia tahu bahwa dia salah. Lin Ning Sam berdiri tak bergerak di tanah, dan Kaisar Changming bahkan tidak bisa menangkap sudut pakaiannya. Bagaimana mungkin? Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku, mengapa aku tidak bisa menangkapnya? Kaisar Changming terkejut, ia merasa seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mendorong kekuatannya menjauh. Siapa dia? Apakah dia juga seorang kaisar? Kaisar Changming merasakan gelombang emosi dalam hatinya. Hanya prajurit tingkat kaisar yang tidak akan tertangkap oleh seni bela dirinya. Kapan kaisar muda seperti itu muncul di benua kuno? Changming, ada apa? Kaisar Laut Utara memandang teman lamanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aneh sekali. Menurut kepribadian Changming, jika dia tahu siapa yang memiliki artefak tingkat kaisar, dia pasti akan menangkapnya dan mengancamnya. Mengapa kamu masih berdiri diam sekarang? Di sampingnya, Kaisar Changming kini berkeringat deras. Yang membuatnya panik bukanlah tingkat kultivasi Lin Ning Sam di tingkat kaisar, tapi itu latar belakang orang lain. Kaisar Changming memahami bahwa di balik setiap kaisar muda ada latar belakang yang sangat menakutkan. Satu-satunya pengecualian adalah Kaisar Pedang Zongzu di sebelahnya. Dia sendirian dan menjadi kaisar melalui ilmu pedang. Namun, Changming juga tahu bahwa pihak lain telah melalui ribuan tahun kerja keras dan mengalami banyak bencana sebelum mencapai tahta. Namun, seberapa mudahkah pemuda di hadapanku ini? 18 tahun. Kaisar berusia 18 tahun. Kau sebut ini 18. Mengapa usia 18 tahunmu berbeda dengan usia 18 tahunku? Di udara, Kaisar Alam Salju berkata dengan suara yang dalam, apa yang masih kau lakukan di sana? Kau benar-benar tahu siapa orangnya, lalu tangkap dia. Silakan saja katakan. Kaisar Alam Salju mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram Lin Ning Sam di udara. Ini terlalu berlebihan, teriak Ma Zixuan. Orang-orang ini telah berulang kali melanggar prinsip-prinsip kota Brahma di sini, dan sekarang mereka ingin menangkap dewa-dewa mereka. Ma Zixuan melangkah maju, mengayunkan tombak pembunuh dewa di tangannya, dan serangkaian teknik bela diri yang memukau langsung dilepaskan. Ma Zixuan, apakah kamu benar-benar ingin menjadikan aku musuh karena orang ini? Kaisar Alam Salju memiliki wajah cemberut, sebagai sesama kaisar, dia sudah cukup memberikan muka. Kalau saja dia berada di tempat lain, dia pasti sudah menghancurkan kekuatan di sini sejak lama, lalu merebut senjata ajaib itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ma Zixuan begitu tidak tahu malu hingga menyerangnya di depan begitu banyak kaisar. Telapak Futian. Kaisar Alam Salju meraung dan mengayunkan telapak tangannya, momentum yang dilepaskannya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Keterampilan kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan, dan energi ledakan yang dihasilkan oleh gesekan tersebut mendistorsi kehampaan dan akhirnya membubung ke langit. Aneh, mengapa aku baru saja merasakan medan yang tidak dapat dijelaskan? Kaisar Pedang Zongzu berdiri dengan pedang di punggungnya, melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu juga merasakannya? Tanya Kaisar Feng Lei. Kaisar Pedang Zongzu mengangguk, iya. Seseorang baru saja menggunakan domain, dan itu sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Di udara, Kaisar Alam Salju mundur 2 langkah, mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan akhirnya stabil. Ma Zixuan berada dalam kondisi yang lebih buruk karena kekuatan bertarungnya lebih rendah daripada lawannya. Pada saat ini tangan kanannya bergetar hebat dan darah menetes dari ujung jarinya. Nyonya tua, kami di sini bukan untuk menjadi musuhmu. Kaisar Feng Lei berkata, kami datang ke sini hanya untuk menemukan senjata ajaib tingkat kaisar. Dia menatap Lin Ning Sam di bawah, sebagai seorang penempa, kamu harus mengejar senjata ajaib tingkat kekaisaran. Tetapi bukankah seharusnya senjata ajaib itu diserahkan kepada kaisar untuk digunakan? Hanya dengan cara ini, senjata ajaib itu dapat memainkan perannya yang sebenarnya. Jika kamu membiarkan semut-semut itu menggunakannya, bukankah itu akan menjadi aib bagi reputasi senjata ajaib itu? Kaisar Feng Lei melanjutkan, senjata yang dibuat oleh si pemalsu bukanlah barang koleksi, tetapi seharusnya menjadi teman baik bagi para pembudidaya. Ma Zixuan menggerakkan mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu.
Namun Lin Ning Sam datang ke sisinya dan berkata lembut, biar aku saja. Kaisar Lin, mereka semua adalah kaisar yang sudah terkenal sejak lama dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Ma Zixuan berkata tanpa daya. Kaisar, belum pernah mendengar tentangnya, Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum. Dengan senyum hangat di wajahnya dan sepasang mata jernih menatap para kaisar ke segala arah, Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, saya menempa senjata ajaib. Tapi, hanya ada satu senjata suci. Sambil berbicara dia memperlihatkan perisai abadi. Senjata ilahi. Saat mereka melihat perisai abadi muncul, keserakahan tak berujung terpancar dari mata banyak kaisar. Jadi itu perisai. Kaisar pedang Zhongzhu sedikit kecewa. Jika itu pedang, dia akan tergoda. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pedang untuk menjadi kaisar pedang, siapa yang akan menolak pedang dewa setingkat kaisar? Misalnya, anak laki-laki mana yang dapat menolak tongkat kayu kekaisaran yang sangat lurus? Kaisar pedang, kau mau pergi kemana? Melihat kaisar pedang Zhongzhu lepas landas, kaisar alam salju mengira pihak lain akan merebut harta karun itu terlebih dahulu. Kaisar pedang Zhongzhu melambaikan tangannya dan berkata, saya telah melihat senjata ajaib itu. Bagi saya, tidak ada lagi harapan. Kalian berjuang sendiri. Sambil berbicara, sayapnya berkibar, dan kaisar pedang Zhongzhu menoleh ke arah Lin Ning Sam. Wah, aku harap kamu bisa selamat dalam pertarungan ini. Kamu punya bakat hebat dalam menempa. Aku akan mencari bahan terbaik dan meminta bantuanmu untuk menempa pedang yang tak tertandingi jika kamu selamat dan jika ada kesempatan. Setelah berkata demikian, kaisar pedang Zhongzhu menghilang ke dalam kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Panggilan. Tanpa kaisar pedang Zhongzhu, Ma Zixuan menghela napas lega. Ma Zixuan telah melihat reputasi lawan. Jika dia juga memperjuangkannya, senjata sakti itu akan hilang dan kota Brahma akan menjadi sejarah. Aku paling jago menggunakan perisai. Bagaimana kalau memberikan senjata ajaib ini kepadaku? Kata kaisar alam salju sambil tersenyum. Sekarang setelah kita membahas kekurangannya, bagaimana dengan kelebihannya? Lin Ning Sam bertanya. Kaisar alam salju berkata dengan suara yang dalam, demi jalan yang agung, aku bersumpah bahwa jika kau bersedia memberiku benda ini, aku akan membantumu meraih tahta. Ketika aku meraih tahta kaisar tertinggi, aku akan memberimu setengah dari dunia ini. Di sampingnya, Kaisar Feng Lei mensibir dan berkata, oh, kedengarannya bagus. Nak, jika kau memberiku ini, saat aku berhasil menembus kehampaan dan pergi ke dimensi yang lebih tinggi, aku akan memberikanmu segalanya di dunia ini. Visi Kaisar Feng Lei tidak terbatas pada dunia ini. Dia mengerti bahwa pasti ada tempat yang lebih tinggi dan lebih berkuasa di luar jangkauan pengetahuannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kaisar-kaisar besar di masa lalu tiba-tiba menghilang? Mengapa pandai besi tingkat kaisar pergi diam-diam setelah menciptakan senjata ajaib terakhir? Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, kalian semua menginginkannya, tetapi hanya ada satu senjata ajaib, mengapa kalian tidak memperjuangkannya? Saya nyatakan siapapun yang menang akan mendapatkan senjata ajaib saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ma Zixuan melihat keserakahan dan niat membunuh di mata sang kaisar. Ini adalah trik yang cerdas. Ini dapat memecah belah kelompok mereka dan membuat mereka saling bermusuhan. Ma Zixuan mendesah dalam hatinya. Kaisar alam salju tertawa sinis dan berkata, semuanya, aku menginginkan senjata ajaib ini. Jika kalian tidak setuju, silakan lawan aku. Heh, saat aku memasuki kerajaan kaisar, kamu masih mengenakan celana terbuka. Kaisar Feng Lei mensibir, kenapa? Aku tidak memberimu pelajaran selama bertahun-tahun, dan sekarang kau pikir kau sudah cukup baik. Saat dia berbicara, aura kesempurnaan kekaisaran terpancar dari badannya. Orang tua, orang baik tidak membicarakan prestasi masa lalunya. Apakah menurutmu itu benar-benar masa lalu? Kaisar alam salju berkata dengan marah, juga menunjukkan kekuatan sempurna dari alam kaisar. Tepat saat keduanya hendak berkonflik, Kaisar Laut Utara tiba-tiba menyela. Tunggu sebentar, dia mencoba mengalihkan konflik dan membuat kita saling membunuh. Kaisar Laut Utara menatap Lin Ning Sam dengan muram, wah, kamu masih sedikit naif jika ingin berkomplot melawan kami. Jika kami membunuhmu, kami secara alami akan mendistribusikan senjata ajaib. Mendengar ini, Lin Ning Sam berkata tanpa ekspresi, ingin membunuhku.
Apakah kamu layak? Ingin membunuhku? Apakah kamu layak? Lin Ningsam menatap Kaisar Beihai dengan dingin. Suaranya tidak keras, tetapi membuat keadaan di sekitarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Apakah kamu layak? Suara dingin itu bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lin Ningsam. Banyak sekali orang yang membelalakan mata dan membuka mulut karena terkejut. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa seseorang akan mengatakan bahwa dia tidak layak di hadapan Kaisar Beihai. Anak sombong. Hanya satu kalimat saja yang membuat Kaisar Beihai murka, lalu dia menyerbu ke arah Lin Ningsam sambil memamerkan taringnya. Kaisar Laut Utara mengepakkan sayapnya dan muncul di depan Lin Ningsam dalam sekejap. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu seperti apa murka sang Kaisar. Kaisar Laut Utara menamparkan dengan telapak tangannya, dan angin kencang yang ditimbulkannya menyapu ke arah Lin Ningsam seperti tornado. Para penyihir yang berdiri 10 meter darinya tertiup angin kencang, dan kecuali sang Kaisar, semua orang jatuh ke tanah. Melihat Lin Ningsam tidak bergerak, sudut mulut Kaisar Beihai sedikit terangkat, berpikir dalam hati, "Oh, kamu hanya anak nakal yang hanya bisa bicara omong kosong. Aku hanya perlu melakukan sedikit gerakan untuk membuatmu takut." Mah Tei. Kaisar Beihai sudah berfantasi tentang adegan di mana mereka akan membagi senjata ajaib setelah membunuh Lin Ningsam. Akan tetapi, tepat saat telapak tangannya yang besar hendak mengenai kepala Lin Ningsam, sosok Lin Ningsam tiba-tiba menghilang. Serangan telapak tangan Kaisar Laut Utara meleset dan badannya terpental saat menyentuh tanah. Sebagai seorang kaisar, ia memiliki rasa perlindungan yang sangat baik. Mengetahui serangannya meleset, ia segera menghindar, tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk menyerang dari belakang. Kutu kupret. Kaisar Laut Utara memandang sekelilingnya, namun sekeras apapun ia memandang, ia tidak dapat melihat Lin Ningsam. Kemana orang yang sudah meninggal itu pergi? Tiba-tiba, Kaisar Beihai menyadari seseorang muncul di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, dan kepalan tangan penuh amarah keluar dari pinggangnya saat dia berbalik. Seperti yang diharapkan dari Kaisar, dia bereaksi dengan cepat. Lin Ningsam tersenyum, mengepalkan telapak tangannya yang terbuka, lalu meninju orang itu dengan santai. Ledakan. Kedua kubu saling beradu tinju dari jarak dekat. Momen berikutnya, retakan. Suara nyaring dan jelas terdengar dari Kaisar Laut Utara. Wajah yang awalnya rileks tiba-tiba berubah kesakitan. Mustahil. Kaisar Beihai menatap tangan kanannya dengan ngeri. Ini adalah badan seorang kaisar, bagaimana bisa hancur hanya dengan pukulan biasa dari lawan. Namun, ini belum berakhir. Dampak yang dahsyat itu menjalar dari kepalan tangan hingga ke lengan, dan akhirnya membuat Kaisar Laut Utara merasa separuh badannya mah teh rasa dan lemah. Seluruh badannya terjatuh ke belakang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Bahkan dengan kekuatan hentakan sayapnya, dia tidak dapat menghentikan kekuatan yang mengerikan ini. Ledakan. Kaisar Laut Utara jatuh terlentang, menciptakan lubang di tanah, lalu berguling 5 kali sebelum berhenti. Ah! Ketika banyak kaisar melihat Kaisar Beihai tergeletak di tanah seperti guguk tak berguna, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia benar-benar kalah, hanya dengan satu pukulan. Apakah saya berfantasi? Kaisar Changming bertanya dengan heran. Kekuatan Kaisar Beihai tidak menonjol di antara mereka, tetapi bagaimanapun juga, dia juga seorang raksasa di tahap akhir kaisar. Bahkan tidak bisa menerima pukulan dari orang lain. Sial, Kaisar Laut Utara benar-benar jatuh. Setelah melihat kejadian itu, para komentator yang tertiup angin kencang lalu berdiri lagi, semuanya tercengang, seolah-olah membatu. Apakah aku berkhayal? Apakah ini Kaisar Laut Utara? Dia jatuh. Atau apakah kepalaku terbentur dan menjadi bodoh? Aku benar-benar melihat Kaisar dalam keadaan yang hancur seperti itu. Mungkinkah ketika Kaisar Lin memanggilnya Kaisar Lin, itu bukan karena ia memiliki kekuatan seorang pemalsu tingkat kaisar, tetapi karena ia sendiri adalah seorang kaisar. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang kembali terkejut. Berapa umur Lin Ningsam? Dia mengalahkan Kaisar Laut Utara, yang telah terkenal selama 3000 tahun, dengan satu pukulan. Seorang kaisar yang usianya kurang dari 20 tahun. Ya ampun, saya tahu semua kata-kata ini, tetapi bagaimana mereka disusun benar-benar di luar imajinasi saya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak, aku bahkan tidak berani berpikir seperti itu.
Saat itu usiaku belum genap 20 tahun. Aku masih dalam tahap pemurnian Qi. Pengecut, beraninya aku memikirkannya. Di atas langit, Kaisar Changming, Kaisar Suejing dan yang lainnya saling memandang. Pada saat ini, Lin Ningsam melangkah dan perlahan berjalan di depan Kaisar Beihai. Dia mengulurkan kakinya dan menginjak Kaisar Laut Utara. Suaranya dingin, "Kau ingin membunuhku? Apakah kau pikir kau layak?" Setelah berkata demikian, dia mengangkat kaki kanannya ke atas, lalu melangkah turun. Langit yang tenang tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, suara-suara menyedihkan bergema antara langit dan bumi. Hujan turun dari langit, dan berbagai fenomena aneh muncul disertai suara ratapan. Kaisar Agung meninggial, langit dan bumi bersedih. Kaisar Laut Utara sudah meninggial. Semua orang terkejut. Di kota Brahma, banyak sekali biksu menyaksikan perubahan di langit dan bumi dengan rasa tidak percaya dan mendengarkan tangisan yang menyedihkan. Kaisar Lin, sudah sampai tingkat apa dia? Ma Zixuan tercengang. Sejak ia menjadi kaisar sampai sekarang, selama ribuan tahun, ia belum pernah melihat seorang kaisar pun meninggial. Setelah berkultivasi untuk menjadi kaisar, setiap sel dan setiap tetes darah dalam badan mengandung energi kaisar. Setelah seorang kaisar agung terluka parah, ia dapat dihidupkan kembali selama ia memiliki tetes darah terakhir yang tersisa. Namun, bagaimana dengan Kaisar Lin di depannya? Pertama, dia melukai Kaisar Beihai dengan pukulan acak, lalu menginjak-injak Kaisar hingga mati dengan tendangan. Ini jauh di luar pemahamannya. Lin Ningsam menghentakkan kakinya dan menatap Kaisar di atasnya dengan wajah tanpa ekspresi. Sekali pandang saja membuat banyak Kaisar merasa ngeri dan berkeringat dingin. Segera setelah itu, aura sempurna seorang Kaisar Agung terpancar dari Lin Ningsam. Aura ini tidak mendatangkan kerusakan serius dan keputusasaan ke kota Brahma seperti yang dilakukan Kaisar Changming dan lainnya. Sebaliknya, hal itu membawa harapan bagi kota itu, dan bangunan-bangunan yang hancur akibat pertempuran dibangun kembali pada saat itu juga. Luka-luka orang-orang disembuhkan seketika. Selain kematian Kaisar Beihai, tampaknya tidak ada perang yang pernah terjadi di sini. Kaisar Agung itu sempurna. Kaisar Alam Salju menelan ludahnya dan bertanya, bagaimana mungkin seorang kaisar muda muncul di benua kuno? Di usianya yang baru 18 tahun, kaisar sudah mencapai kesempurnaan. Menoleh ke arah kaisar di sampingnya, Kaisar Alam Salju berkata, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang terjadi di rumah. Aku harus pergi dulu. Alih-alih menertawakannya, kaisar lainnya mengikutinya dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara Lin Ningsam terdengar. Kaisar Alam Salju dan yang lainnya tiba-tiba merasa seperti terjebak dalam sangkar, dan kemanapun mereka terbang, itu tidak ada gunanya. Orang tahu ini. Kaisar Alam Salju memaksakan senyum dan berkata, kesalahpahaman, semua salah paham. Semua ini diprakarsai oleh Kaisar Laut Utara. Kami tidak ingin menjadi musuhmu. Lin Ningsam bertanya balik, oh, bagaimana seorang kaisar terdahulu menyemangatimu, seorang kaisar yang sempurna? Di sampingnya, Kaisar Feng Lei mendengus dingin, hehe, meskipun kamu adalah kaisar yang sempurna. Namun, di antara kelompok kami, ada juga banyak kaisar agung yang telah mencapai kesempurnaan. Apakah kau benar-benar ingin melawan kami sampai mati? Senyum di wajah Lin Ningsam menghilang, dan dia berkata dengan serius, kamu memusuhiku begitu kamu datang, dan kamu ingin membunuhku. Aku adalah Kaisar Agung, dan aku harus menumpas semua musuh di dunia. Di bawah langit biru, sesosok badan berlumuran darah berlarian dengan panik. Sambil berlari cepat, dia menoleh ke belakang dengan panik, seakan-akan ada setan yang mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Jika para biksu di luar kota Brahma melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut dan kulit kepala mereka akan geli. Sebab, orang yang melarikan diri saat ini tidak lain adalah Kaisar Agung yang telah tersohor selama 5.000 tahun, Kaisar Angin dan Guntur. Dan orang yang mengejarnya dengan santai adalah seorang pemuda berpakaian putih yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Kaisar Angin dan Guntur mengepakkan sayapnya dengan panik dan melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada tembok tak terlihat di semua sisi. Tidak peduli ke arah mana Kaisar Feng Lei melarikan diri, dia akan menabrak dinding udara dan terpental kembali. Bagaimana mungkin? Mengapa jalannya diblokir? Rambut Kaisar Angin dan Guntur berantakan dan mentalitasnya hancur total.
Aku telah mencapai alam kaisar sempurna. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa melarikan diri dari wilayah kekuasaannya? Aku sudah menggunakan semua kemampuanku, dan wilayah kekuasaanku juga telah diperluas. Kenapa? Kenapa? Kaisar Feng Lei menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya dan menatap Lin Ning Sam dengan panik. Maafkan aku, ampuni aku. Kaisar Feng Lei merasa patah semangat dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia menelan ludah, dia sudah tahu metode pihak lain. Hanya 5 menit yang lalu, Lin Ning Sam menunjukkan ketangguhannya dan menekan puluhan kaisar dengan satu tangan. Para kaisar yang datang ke kota Brahma bersama Kaisar Feng Lei dan berusaha merebut senjata ajaib semuanya dibunuh oleh Lin Ning Sam dengan satu pukulan. Perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga Kaisar Feng Lei tidak punya pilihan selain menyerah. Bukankah kamu baru saja berteriak bahwa kamu ingin membunuhku? Lin Ning Sam mensibir, mengapa kamu menyerah sekarang? Kaisar Feng Lei menghela napas dan berkata tanpa daya, ini semua salah kita. Kita masih muda dan bodoh. Demi nama Kaisar Agung, jika Anda bersedia mengampuni nyawaku, aku akan menjadi pelayanmu selama sisa hidupku. Ketika kata-kata ini diucapkan, penduduk kota Brahma di bawah terkejut. Sial, Kaisar Feng Lei benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Aku mah teh rasa. Berapa umur Kaisar Lin? Dia benar-benar membuat Kaisar tua dan sempurna itu berlutut dan memohon belas kasihan, dan bahkan bersumpah untuk menjadi pelayannya selama sisa hidupnya. Seperti yang diharapkan darimu, dewa yang paling aku banggakan. Kaisar Lin memang perkasa. Jika aku jadi dia, aku akan menyetujui permintaan Kaisar Feng Lei. Dia adalah pelayan yang sempurna bagi Kaisar. Betapa kerennya jika aku mengajaknya jalan-jalan. Mengajaknya jalan-jalan. Berani sekali kau berpikir begitu, kawan. Siapa yang akan mengajak Kaisar jalan-jalan? Apakah kamu di sana? Apakah keluargamu masih membutuhkan hewan peliharaan? Kamu juga bisa mendapatkan tunggangan, asalkan itu bisa membantuku menjadi Kaisar. Di langit, Lin Ning Sam memikirkannya dengan serius, sambil menatap ke atas dan ke bawah pada Kaisar Feng Lei yang berambut acak-acakan di hadapannya. Dia sudah berlutut dan memohon belas kasihan, bahkan mengatakan bahwa dia akan menjadi pelayanku selama sisa hidupnya. Haruskah aku memikirkan hal ini? Para pemalsu itu benar. Meskipun aku tak terkalahkan di dunia, siapa yang tidak menginginkan seorang pelayan yang sempurna dari seorang Kaisar Agung? Tentu saja, jika presiden ini terbukti benar, aku mungkin harus mencari beberapa pelayan iblis. Dikabarkan bahwa beberapa monster besar dalam ras monster sangat cantik. Jika ada presiden Kaisar Angin dan Guntur, maka kita harus merekrut yang lain, seperti iblis rubah berekor 9, iblis kucing, dan sejenisnya. Panggil pembantu jika Anda butuh sesuatu. Tidak apa-apa, pembantu. Setelah berpikir sejenak, Lin Ning Sam berkata, baiklah, aku bisa mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayanku. Mendengar bahwa dia tidak harus mati, Kaisar Feng Lei sangat gembira. Pelayan tua Lei Zheyu memberi hormat kepada Kaisar Lin. Kaisar Feng Lei berkata dengan hormat. Tiba-tiba, Lin Ning Sam merasakan perasaan indah mengalir jauh di dalam jiwanya. Dia mengerti, ini adalah kontrak antara Kaisar. Mulai sekarang, Kaisar Angin dan Guntur Lei Zheyu adalah pelayan Lin Ning Sam. Hidup dan mati, siklus yang tidak pernah berakhir. Bagus. Di bawah, para mandor pengecoran bertepuk tangan. Selamat kepada Kaisar Lin karena mendapatkan jenderal yang hebat. Selamat, Kaisar Lin. Meskipun begitu, Lei Zheyu mengumumkan di depan semua orang bahwa ia akan menjadi pelayan Lin Ning Sam. Akan tetapi, para penyihir juga tahu bahwa betapapun tidak bergunanya pihak lain, dia tetaplah seorang tokoh besar yang telah mencapai kesempurnaan seorang kaisar. Kaisar tidak dapat dihina. Melihat Lei Zheyu berdiri di sampingnya dengan hormat, Lin Ning Sam memikirkannya. Kemudian dia mengeluarkan perisai abadi dan melemparkannya ke Lei Zheyu. Aku tidak membutuhkan benda ini. Karena kamu sudah menjadi pelayanku, aku akan memberikannya kepadamu. Tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih perisai abadi, Lei Zheyu tercengang. Senjata suci yang baru saja menyebabkan badai berdarah sekarang diberikan kepadaku begitu saja. Bagaimana dengan banyak kaisar yang baru saja meninggal? Kalau saja aku tahu kalau menjadi pelayan akan memberiku senjata ajaib, aku pasti langsung setuju sekarang.
Apakah kau benar-benar mengirimiku senjata suci? Seorang pemalsu meneteskan air mata karena iri hati. Kaisar Lin, apakah Anda masih membutuhkan pelayan? Saya tidak menginginkan senjata ajaib, saya hanya ingin maju. Aku ingin menjadi pelayanmu, atau anakmu. Aku ingin merawatmu di masa tuamu. Saat Lin Ningsam mendarat, Xiao Yuxuan berjalan mendekat dengan langkah yang mempesona. Begitu aku mendekatinya, wangi yang keluar dari badannya langsung memenuhi hidungku. Adik laki-laki, bolehkah aku mendapatkan senjata ajaib dengan menjadi pelayanmu? Xiao Yuxuan berkata sambil tersenyum, lihatlah aku, apa yang kamu pikirkan? Lin Ningsam melihat lebih dekat dan berkata, besar. Ini setidaknya ada kan? Hidup ini layak dinikmati. Lin Ningsam menggoda, kakak senior, apakah kamu juga menginginkan senjata ajaib? Lei Zeyu adalah kaisar yang hebat. Karena dia telah menjadi pelayanku, alangkah baiknya jika aku memberinya senjata ajaib dan memintanya untuk melindungimu. Xiao Yuxuan mengulurkan tangan halusnya dan meletakkannya di dagu Lin Ningsam, matanya yang menawan menatap lurus ke matanya. Aku tidak cukup berbakat untuk memiliki kultivasi sempurna seperti seorang kaisar agung. Biasanya aku pakai berbagai macam pakaian supaya kalian bisa merasakan kegembiraan raja yang tidak datang ke istana pagi-pagi sekali. Shen Nian juga datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya bisa menjadi pengisi suara. Selama Anda memberi saya senjata ajaib, saya bisa menjadi pelayan apapun yang Anda inginkan. Kedua wanita cantik itu berdiri bersebelahan, membuat Lin Ningsam merasa sangat tidak nyaman. Karena perbedaan ketinggian, Anda dapat berdiri di tempat yang tinggi dan menyaksikan salju. Hal ini membuatnya berada dalam dilema. Karena tidak ada pilihan lain, Lin Ningsam terpaksa melarikan diri. Kenapa, Yuxuan, kamu benar-benar ingin menjadi pelayan? Shen Nian berkata sambil tersenyum. Ketika ditanya oleh gurunya, Xiao Yuxuan tersipu dan menoleh ke samping. Tidak, aku hanya mencoba menempa senjata ajaib. Ngomong-ngomong, guru, Anda tadi menempel padaku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Guru, apakah Anda juga memiliki pikiran seperti itu? Shen Nian tersenyum dan berkata, Ning kecil kita adalah seorang kaisar agung, dia sangat ceria dan tampan, siapa yang akan menolaknya? Jika kamu sungguh-sungguh menyukainya, gurumu dapat membantumu menemukan seseorang yang cocok denganmu. Xiao Yuxuan menyangkalnya, tidak, aku tidak punya. Aku hanya bisa menjadi dewa jika tidak ada pria di hatiku. Di samping, Lei Zeyu menatap perisai abadi dari atas ke bawah. Dia mengembuskan napas dan menyekannya dengan pakaiannya. Hehehe, dengan senjata ajaib di tangan, dunia adalah milikku. Tiba-tiba, suara yang dikenalnya terdengar, menyebabkan ekspresi Lei Zeyu berubah. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Feng Lei yang terkenal sekarang bersedia menjadi guguk bagi orang lain. Sungguh konyol, sungguh konyol. Di luar kota Brahma, seorang pria muda berpakaian hitam dengan fitur wajah cantik 3 dimensi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat penampilan orang lain, Lei Zeyu tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh dan badannya mulai gemetar. Kenapa dia ada di sini? Lei Zeyu bertanya dengan heran. Siapa dia? Shen Nian bertanya-tanya, siapapun yang bisa membuat kaisar yang sempurna begitu takut pasti bukan orang baik. Lei Zeyu menghela nafas dan berkata, klan iblis, Raja Lik. Dia adalah Raja Lik. Menutup mulutnya dengan tangan gioknya, Shen Nian bertanya dengan heran, ada desas-desus bahwa seorang pemuda jenius dari ras iblis telah memasuki wilayah kaisar dalam 100 tahun. Bagi para biksu kuat di dunia kultivasi, 100 tahun sungguh terlalu singkat. Beberapa kaisar dapat mengasingkan diri selama ribuan tahun. Sang Raja Lik naik tahta pada usia 100 tahun, yang membuatnya sangat muda di antara klan iblis dan di seluruh dunia kultivasi. Orang-orang memanggilnya pemuda jenius dari klan iblis, dan tidak ada yang salah dengan itu. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Lei Zeyu menggelengkan kepalanya. Jika dia baru saja memasuki alam kaisar, aku tidak akan begitu takut. Sejak dia memasuki alam kaisar hingga sekarang, 100 tahun telah berlalu. Dia bukan lagi kaisar biasa, tetapi kaisar abadi. Yang disebut kaisar abadi sebenarnya termasuk dalam tingkatan kaisar. Kaisar zaman dahulu seperti Lei Zeyu, setelah bertahun-tahun berlatih, menemukan bahwa setelah kelahiran kaisar, hukum kekaisaran terbentuk antara langit dan bumi.
Akan tetapi hukum kekaisaran ini masih dibatasi oleh dunia. Para kaisar mencari metode dan peluang untuk menerobos. Saat mereka berkultivasi lebih dalam, mereka menemukan bahwa hukum-hukum dunia lebih mendalam. Dalam proses ini, mereka membagi kaisar menjadi kaisar agung, kaisar abadi, dan kaisar tertinggi. Kaisar adalah yang paling berkuasa dan memiliki hukum tertinggi di antara para kaisar, tetapi mereka masih dibatasi oleh hukum dunia. Konon, setelah kaisar mengambil langkah itu, ia memperoleh asal-usul dunia dan tidak lagi dikendalikan oleh hukum dunia. Sebaliknya, setiap kata dan tindakannya menjadi hukum dunia. Di luar kota, sang Raja Lik memperlihatkan sepasang sayap besar, satu sisi sayapnya berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna putih. Raja Lik, mengapa kau ada di sini? Lei Zheyu bertanya. Sang Raja Lik mensibir dan berkata, aku merasakan malapetaka kekaisaran kota Brahma ketika aku berada di klan iblis, dan aku menduga bahwa senjata suci akan muncul di sini. Aku tidak pernah menyangka kalau aku tidak akan bisa menyaksikan kelahiran senjata ajaib itu, tapi malah melihatmu diperlakukan seperti guguk oleh orang lain. Pada titik ini, Raja Lik berkata dengan ekspresi sakit hati, dulu, aku mengundangmu untuk bergabung dengan klan iblisku dan menjadi jenderal yang kuat di bawah komandoku, tetapi kamu menolaknya. Sekarang, kamu bersedia menjadi guguk bagi orang lain. Sang Raja Lik adalah seorang pria yang mencintai bakat. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati ketika melihat ini? Sambil berbicara, sang Raja Lik membuka telapak tangannya dan sebuah tombak muncul dari udara tipis. Sambil mengarahkan tombaknya ke arah Lin Ning Sam, sang Raja Lik berkata dengan suara yang dalam, ayo, kita bertarung. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki hingga membuat Kaisar Feng Lei bersedia menjadi pelayanmu. Jika kau kalah, pasukan iblisku akan menghancurkan kota Brahma hingga rata dengan tanah. Karena Lik King terlalu mempesona, semua orang memusatkan perhatian padanya sejenak. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang tersadar dan menyadari. Di belakangnya ada pasukan setan yang besar. Apakah ini pasukan iblis milik Raja Lik? Ma Zixuan terkejut dan berkata, konon, Raja Lik pernah memimpin 100.000 prajurit iblis saat dia baru berusia 20 tahun. Sekarang jumlahnya mungkin sudah mencapai 1 juta. Di luar kota, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya mengenakan helm dan baju besi, masing-masing memegang tombak, dengan aura tak terkalahkan di mata mereka. Ini adalah tim yang dilatih oleh Lik King sendiri, dan mereka hanya mematuhinya. Kaisar Lin, Raja Lik sangat kuat. Apakah Anda yakin? Lei Zheyu bertanya dengan gemetar. Sebagai rival lama, Lei Zheyu telah dikalahkan telak oleh Lik King bertahun-tahun lalu. Saat itu, lawannya sudah berada di tahap akhir Kaisar Agung, dan dia benar-benar mampu mengalahkan Kaisar Feng Lei yang sudah berada di tahap sempurna Kaisar Agung. Dan sekarang, sang Raja Lik telah menjadi Kaisar Abadi. Lei Zheyu tidak memahami kemampuan bertarung Lin Ning Sam yang sebenarnya, dan tidak berani menilai siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Lin Ning Sam menatap pasukan iblis yang besar itu, lalu menatap Raja Lik yang tampak tak terkalahkan. Sepertinya ini akan memaksa saya untuk mengambil tindakan lagi. Entah itu tatapan mata para penyihir kota Brahma yang memandangnya sebagai penyelamat, atau ancaman verbal dari Raja Lik, Lin Ning Sam tidak punya alasan untuk menolak. Seorang anak jenius. Aku juga, persisnya. Lin Ning Sam melangkah maju dan berjalan melewati kehampaan menuju ke depan Lik King. Kedua belah pihak bertemu dalam jarak dekat, hanya berjarak satu lengan satu sama lain. Seorang kaisar biasa yang baru berusia 18 tahun telah mencapai kesempurnaan. Bakat lawannya jelas lebih tinggi daripada bakatnya sendiri, yang mengejutkan sang Lik King. Pada saat yang sama, hal ini juga memenuhi Lik King dengan semangat juang. Sudah lama ia tidak melihat kaisar yang berbakat seperti itu. Tepat ketika semua orang mengira konflik akan pecah di antara kedua belah pihak segera setelah mereka bertemu. Sang Raja Lik mengulurkan tangannya terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini hari ini untuk mendapatkan senjata ajaib. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kaisar yang bakatnya jauh melampaui bakatku. Raja Lik berkata dengan serius, kalian orang tua bodoh, bodoh sekali. Mengapa kalian tidak bergabung denganku untuk menggulingkan kaisar? Setelah bertahun-tahun, kita bisa mengambil langkah itu bersama-sama. Bagaimana? Kaisar Iblis memukul satu secara perlahan. Ketika Anda mengatakan menggulingkan kaisar,
Apakah itu termasuk kita? Tidak perlu. Lin Ning Sam menolak secara langsung. Sang Raja Lik berkata dengan serius, aku akui bahwa kamu sangat berbakat, tetapi jalan ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu lalui sendirian. Lin Ning Sam melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak sendirian. Dia menunjuk Shen Nian dan Xiao Yuxuan di kota Brahma, aku masih memilikinya. Menatap ke arah yang ditunjuknya, Sang Raja Lik melihat dua wanita cantik, yang masing-masing lebih seksi dari yang lain. Sang Raja Lik tampak sangat kecewa, bodoh. Kita masih sangat muda dan belum mengambil langkah itu, bagaimana mungkin kita tergoda oleh kecantikan? Beraninya kau bicara tentang cinta jika kau belum meraih kesuksesan dalam kariermu. Dan kau bicara tentang dua orang sekaligus. Raja Lik muda yang berbakat dan berprestasi ini telah dicintai oleh banyak wanita cantik di antara klan iblis sejak ia lahir. Baik klan Rubah Ekor 9, klan Phoenix S, maupun klan Medusa, ada banyak sekali wanita cantik tak tertandingi yang mengungkapkan perasaan mereka kepada Sang Raja Lik. Entah mengungkapkannya secara langsung atau menggunakan berbagai trik aneh, pada akhirnya ditolak oleh Sang Raja Lik. Menghadapi keterikatan mereka yang berulang, Sang Raja Lik bahkan menghunus pedangnya dan menyuruh mereka keluar. Sebagai seorang pemuda berbakat dari ras iblis, Sang Raja Lik selalu memiliki sebuah keinginan, yaitu menggulingkan kekuasaan pemimpin tertinggi klan iblis, mengambil langkah itu, lalu memimpin klan iblis menuju kejayaan yang lebih besar. Sebelumnya, ia tidak ingin mimpinya hancur karena beberapa kekhawatiran. Lin Ning Sam berkata, mereka hanya guru dan saudariku. Apakah kalian tidak akan bertanding denganku? Ayo. Melihat Lin Ning Sam dengan tangan kosong, Sang Raja Lik bertanya, di mana senjatamu? Lin Ning Sam mengangkat bahu, dan aura kekaisaran menyebar, menutupi seluruh kota Brahma. Aku tak terkalahkan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Pemuda berpakaian putih berjalan di udara. Setelah berkata, aku tak terkalahkan, lakukan apapun yang kau mau, aura Lin Ning Sam sebagai seorang kaisar muda terpancar sepenuhnya. Di kota Brahma, para wanita muda pekerja pengecoran menatap wajah yang cerah, percaya diri, dan tampan itu, dan masing-masing dari mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Dunia kultivasi mengagumi mereka yang kuat. Ada seorang kaisar yang baru berusia 18 tahun dan merupakan pandai besi setingkat kaisar. Ini cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Kaisar Lin sungguh mendominasi. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, saya akan menganggapnya bodoh. Namun, ketika hal ini keluar dari mulut Lindi, saya menjadi gila. Keluargaku tidak setuju dengan pernikahanku dengan Lindi. Ibu bilang aku anak laki-laki satu-satunya. Apa yang harus kulakukan? Menunggu secara online. Ini mendesak. Di bawah langit, Sang Raja Lik menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku tak terkalahkan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Saya ingin melihat apakah Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan ini. Sambil berbicara, tombak di tangannya ditarik kembali, dan Sang Raja Lik menatap Lin Ning Sam dengan tangan kosong. Karena kamu tidak menggunakan senjata, maka aku pun tidak akan menggunakan senjata, supaya yang lain tidak mengatakan bahwa aku menang secara tidak adil. Setelah berpandangan sebentar, Sang Raja Lik mengambil langkah pertama. Sayap di belakangnya bergerak dan seluruh orang itu menghilang dalam kehampaan. Ketika orang-orang melihatnya lagi, Lik King telah muncul di belakang Lin Ning Sam. Telapak pembunuh dewa, raungan keras terdengar di dalam hatinya, dan Sang Raja Lik melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang berisi hukum-hukum kaisar jatuh, dan sesaat langit dan bumi menjadi gelap, dan semua orang mendengar suara gemuruh yang datang dari segala arah. Para penyihir di kota itu merasa seolah-olah mereka berada di medan perang yang kejam dengan tumpukan mahyat dan lautan darah, sementara suara para prajurit masih terngiang di telinga mereka. Kota, Sang Raja Lik memasang ekspresi serius di wajahnya. Menghadapi Lin Ning Sam, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya, dia tidak menganggapnya enteng. Sebaliknya, dia sangat fokus sejak awal, memperlakukan Lin Ning Sam sebagai musuh bebuyutannya dan siap mengalahkannya dengan serangan terkuat. Apa yang kamu punya, aku juga punya. Lin Ning Sam perlahan berbalik dan menyerang dengan telapak tangan kanannya dengan cara yang sama. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan suara yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau juga mempelajari jurus telapak pembunuh dewa?
Sang Raja Lik mundur 100 langkah dan menatap Lin Ning Sam dengan ekspresi serius. Inilah kesempatan yang didapatnya saat ia berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung. Berkat teknik inilah dia menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Sang Raja Lik selalu merasa bahwa di benua kuno ini, telapak tangan pembunuh dewa merupakan jurus eksklusifnya. Dan sekarang, dia dikalahkan oleh seorang kaisar yang baru berusia 18 tahun dengan menggunakan jurus yang sama. Otaknya bekerja cepat, dan adegan pertempuran tadi muncul dalam pikiran Sang Raja Lik. Adegan ini diproyeksikan dalam pikirannya seperti tayangan slide. Adegan itu berubah sangat cepat, sehingga Lik King dapat meninjau kembali apa yang baru saja terjadi dalam sekejap. Mustahil, ekspresi Sang Raja Lik berubah. Kenapa setengah kekuatanku hilang dalam sekejap tadi? Setelah meninjau situasinya, Sang Raja Lik mengetahui sesuatu yang mengerikan. Pada saat telapak tangan pembunuh dewa miliknya bertabrakan dengan Lin Ning Sam tadi, daya ledaknya langsung berkurang lebih dari setengahnya, lalu kemudian diredam oleh Lin Ning Sam. Ini berarti pihak lain memiliki seni bela diri yang lebih mendalam daripadanya. Jika levelnya dibandingkan, sungguh luar biasa. Teknik rahasia aneh yang kamu kuasai pasti memiliki efek samping atau menghabiskan banyak energi. Sang Raja Lik berkata dengan suara yang dalam, aku tidak percaya kau bisa menggunakannya sepanjang waktu. Pohon palem pembunuh dewa berguguran bagai tetesan air hujan. Sebagai seorang kaisar abadi, kekuatan dan energi spiritual dalam badan Lik King setidaknya 10 kali lebih kaya daripada Lin Ning Sam, seorang kaisar biasa. Dia dapat menggunakan telapak tangan pembunuh dewa tanpa hambatan, tanpa khawatir akan menghabiskan energi spiritual secara berlebihan. Oh, kamu ingin menggunakan cara ini untuk menghabiskan kekuatan fisikku. Lin Ning Sam mensibir, sayangnya, ide-idemu tidak berguna bagiku. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan di belakang Lik King terkoyak. Sebuah tangan emas raksasa muncul dari kehampaan dan menepuk punggung Lik King. Wajah Sang Raja Lik berubah dan dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan untuk menghindari serangan Lin Ning Sam. Kaisar Lin benar-benar dapat mengalahkan Raja Lik. Di bawah, Lei Zeyu menelan ludah dan menatap pertempuran di atas dengan tak percaya. Raja Lik adalah kaisar abadi. Berapa umur Kaisar Lin? Bagaimana dia bisa setara dengan kaisar abadi? Aku menemukanmu. Lin Ning Sam melihat ke arah kehampaan dan menggunakan wilayah suci untuk menemukan keberadaan Raja Lik. Aku akan mengalahkanmu dengan cara terbaik yang bisa kau lakukan. Telapak pembunuh dewa segera dilepaskan, dan telapak tangan ini, seolah dilengkapi dengan pelacak, mengunci lokasi Sang Raja Lik dengan kuat. Wah, Sang Raja Lik muncul dari ledakan itu, sambil merapikan rambutnya dengan tangannya secara asal-asalan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan Sang Raja Lik tiba-tiba mengeluarkan tombak. Cahaya merah darah dari tombak itu terus menyala dan berkumpul, dan kekuatan itu akhirnya terkumpul membentuk seekor naga merah darah yang panjang. Naga merah darah itu membuka mulut besarnya dan menelan Lin Ning Sam. Lin Ning Sam tampak tenang. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari naga merah darah lawan dengan sempurna. Kutu kupret, kita sudah sepakat untuk tidak menggunakan senjata. Kenapa Raja Lik ini curang? Di dalam kota Brahma, para penyihir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk setelah menusukkan tombak ke tangan Sang Raja Lik. Apakah ini anak jenius dari ras iblis? Dia harus curang saat tidak bisa menang, kan? Semua iblis itu berkarakter sama. Tidak ada satupun dari mereka yang baik. Kalau mereka tidak bisa menang, mereka akan curang. Menghadapi hinaan semua orang, Sang Raja Lik memilih untuk mengabaikannya. Pada saat ini, naga merah darah yang lewat di belakang Lin Ning Sam tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menyambar dalam kegelapan, dan sasarannya adalah Lin Ning Sam. Saat cahaya pedang muncul, naga merah darah yang melayang di udara membuka mulut besarnya dan menelan cahaya pedang. Ledakan! Badan naga berwarna darah itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi darah yang tumpah ke tanah. Aku telah menyelamatkan hidupmu, tak perlu berterima kasih padaku, kata Sang Raja Lik sambil tersenyum. Lin Ning Sam mengangkat bahu, aku sudah menyadari ada seseorang yang memata-matai dari belakang. Sang Raja Lik merentangkan tangannya, tidak masalah, aku sudah membantumu menyelesaikannya. Kemudian, dia menoleh ke belakang Lin Ning Sam dan berteriak, dasar kutu kupret tua, jangan ikut campur dalam urusanku. Pada saat ini,
Sebuah suara tua menjawab. Raja Lik, harap ingat identitasmu. Kau berasal dari ras iblis. Jangan pernah berpikir untuk berteman dengan manusia-manusia ini. Sang Raja Lik memegang tombak di satu tangan dan berkata dengan nada meremehkan, orang tua, kamu sudah hidup terlalu lama. Apakah kamu bosan? Kutu kupret, kau telah mempermalukan klan iblis kami. Kaisar klan iblis berteriak, cepat dan bawa senjata ajaib itu kembali ke klan iblis. Sambil mengarahkan tombaknya ke posisi lawan, Sang Lich King berkata dengan serius, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, orang tua. Cepat atau lambat, aku akan menggulingkanmu. Jika kau ikut campur lagi, suatu hari nanti aku akan memberontak terhadap klan iblis. Hehe, meskipun kamu dikenal sebagai anak jenius, kamu masih terlalu lemah sekarang. Ketika kamu menjadi seorang kaisar, datanglah dan bicarakan hal ini kepada kami. Saat suara kaisar berakhir, mantra kuno bergema di antara langit dan bumi. Di luar kota Brahma, setelah mendengar mantra ini lagi, mata jutaan prajurit iblis menjadi kosong dan semburan niat membunuh pun meledak. Bunuh mereka dan ambil senjata ajaibnya. Seorang kaisar memerintahkan, membunuh. Jutaan prajurit iblis berteriak serempak. Bersambung.